Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rasyida Aufa. Saya dari kelas 5 MPIA dan di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Bapak Aziz tentang aplikasi statistika, dan ini adalah data-data yang akan kita analisis. Nah, untuk langkah pertama saya melihat soal terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari berdasarkan data yang ada, tentukan persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Apakah hubungan antara variabel X dan Y berdasarkan data yang diberikan? Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini tadi saya sudah mengerjakan dan saya sudah menemukan hasilnya. Cuma di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana untuk menuju ke data yang akan dibutuhkan. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan names tabel X, tabel Y. Kalian juga bisa menggunakan variabel X dan variabel Y. Oke, di sini kita desimal menggunakan 0, misal kita ganti scale, lalu kita ke data view. Nah, di sini kita sudah melihat ya data-data yang sudah tadi di Word itu kita pindahkan ke sini. Oke, ke tabel X dan tabel Y. Lalu untuk langkah-langkahnya seperti apa? Untuk langkah yang pertama kita seperti yang biasa langsung klik analyze. Karena kita ingin mencari regresi linear, maka kita harus memilih yang regression di sini. Kita pilih yang linear. Oke, jika sudah, maka di sini untuk tabel Y itu berada di, atau variabel Y itu berada di dependent, dan tabel X itu berada di independent. Jadi tabel X itu berada di independent dan tabel Y atau variabel Y itu berada di dependent. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita di sini menemukan hasil. Secara otomatis telah disediakan tabel-tabel tentang hasil-hasil data tentang regression atau regresi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari di sini. Oke, dari ini ya, variable enter atau remove. Di sini variable independent tadi atau tabel X atau variable Y itu metode yang digunakan adalah enter, yang berarti semua variabel dimasukkan ke dalam model. Nah, terus kita ke ini nih, model summary. Nah, R mana sih? Regresi di sini itu menunjukkan nilai 0,997, menunjukkan korelasi tinggi antara variabel prediktor dan variabel dependent. Nah, R square ini 99,4%, 0,99, menunjukkan bahwa 99,4% variasi pada tabel Y dapat dijelaskan oleh tabel X. Dan mana ya? Oh, ini ya. Mohon maaf, ini tadi menjelaskan tentang ANOVA. Kita ulang dari model summary di sini bahwa R ini menunjukkan 0,997 yang menunjukkan korelasi tinggi antara variabel prediktor dan variabel dependent. Terus R square di sini juga menunjukkan 0,994 atau 99,4%. yang menunjukkan bahwa 99,4% ini bervariasi pada tabel Y dan dapat dijelaskan oleh tabel X. Nah, adjust R square ini ya teman-teman, ini menunjukkan 0,999993 yang menyesuaikan untuk jumlah variabel dan ukuran sampel. Terus yang terakhir ada STD error of the estimate, yaitu menunjukkan nilai
4,789 ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model. Terus kita di sini akan menjelaskan tentang ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, menguji apakah model regresi secara keseluruhan itu signifikan atau tidak. Nah, ini akan dijelaskan di tabel ANOVA ini. Yang pertama F, ini ya F, 4310,832 menunjukkan nilai statistik F yang sangat besar. Ini datanya sangat besar ya teman-teman. Terus signifikan itu 0,00 yang menunjukkan bahwa ini kurang dari 0,05. Berarti model regresi signifikasi secara statistik. Oke, selanjutnya ada coefficients. Nah, ini konstan konstan ini 551,021 adalah nilai tabel Y ketika tabel X sama dengan 0. Ketika tabel X ini sama dengan 0. Tabel X koefisien regresi 1,926, berarti setiap peningkatan 1 unit pada tabel X akan meningkatkan tabel Y sebesar 1,926 unit. Terus T di sini menunjukkan nilai 65,657 dan signifikannya adalah 0,00 yang menunjukkan bahwa tabel X berpengaruh signifikasi terhadap tabel Y. Terus ada residual statistik. Di sini menampilkan statistik tentang residual, yaitu perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Minimum dan maksimum residual menunjukkan nilai outlier terendah dan tertinggi. Nah, ini di mana minimum ini nilai outlier terendah dan maksimum adalah outlier tertinggi. STD residual ini di yang paling bawah ini antara min 1,983 dan 1,937 menunjukkan bahwa data relatif normal. Jadi di sini kesimpulannya adalah hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel tabel X sangat signifikan dalam memprediksi variabel tabel Y dengan tingkat penjelasan yang sangat tinggi, yaitu 99,4%. Model ini dapat digunakan untuk membuat prediksi yang akurat, namun evaluasi residual juga penting untuk memastikan asumsi regresi terpenuhi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Semoga memahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.